Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan hari baru anugerah Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Mari mengawali segala kegiatan kita hari ini. Kita bersekutu melalui Rehat edisi 25 Agustus 2021. Mendasari persekutuan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk berada di sekitar kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, baharui hati kami agar dimampukan untuk memaknai kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?
Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Buatlah untuk kami Allah, garagangkan nih tumai rapang-rapang di podiata. Itulah tema renungan kita pada pagi hari ini. Ada sebuah peribahasa terkenal yang mengatakan bagai anak ayam yang kehilangan induknya, yang artinya sebuah kelompok yang mengalami keadaan kebingungan dan kacau balau karena kehilangan pemimpinnya. Orang yang mengalami keadaan tersebut biasanya tidak mampu lagi melakukan sesuatu yang baik. Semua serba pasif, bahkan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan. Ketika Musa sedang berada di Gunung Sinai, berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaannya serta menerima Taurat dari Tuhan, bangsa Israel yang ada di lembah Gunung Sinai dilanda ketidaksabaran menunggu kepulangan Musa. Dalam ketidaksabaran tersebut, mereka justru menarik kesimpulan yang keliru. Mereka menganggap bahwa Musa dengan sengaja mengulur-ulur kepulangannya dari gunung. Lalu mereka merasa terabaikan. Kesimpulan yang keliru tersebut melahirkan sebuah keputusan yang sangat fatal. Mereka menyuruh Harun membuat bagi mereka sembahan yang lain, dan celakanya lagi bahwa permintaan itu pun dituruti oleh Harun. Maka dibuatlah patung anak lembu yang terbuat dari emas. Sehingga bangsa Israel akhirnya jatuh ke dalam dosa menyembah Allah lain. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk segera turun dari gunung, menegur bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, entah berapa kali dalam hidup ini kita mengalami kejadian yang hampir sama. Berawal dari sikap tidak sabar menunggu, lahirlah penilaian yang keliru, lalu membuahkan perilaku yang menyimpang. Betapa mengerikan jika sampai karena ketidaksabaran menunggu pertolongan dari Tuhan, lalu kita mencoba mencari pengganti Tuhan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, tetaplah bertekun pada Tuhan dan jangan pernah mengganti kedudukannya. Amin. Mengakhiri persekutuan kita pagi ini, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sebagai jemaat Tuhan di Jemaat Efrata Bontang. Dalam berbagai keberadaan kami pada saat ini, kiranya firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama menjadi penyemangat buat kami untuk tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan.
Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda bumi ini, mampukan kami Tuhan untuk tetap bertahan di dalam iman percaya kami hanya kepadamu. Dan kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memulihkan bumi ini. Begitu banyak hal yang kami lewati di masa-masa seperti ini. Saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, Tuhan tolong dan sertai mereka, memberkati segala usaha pengobatan yang dilakukan. Biarlah kerinduan anak-anak Tuhan dan jemaat Tuhan akan kesembuhan boleh dialami dan boleh kembali bersama-sama dengan keluarga dan jemaat Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Anak-anak Tuhan di dalam berbagai pergumulan, baik itu dalam pekerjaan, pendidikan, keluarga, bahkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan tolong dan dampingi, dan kiranya pergumulan itu kelak boleh diubahkan menjadi sukacita, yang dari dalam semuanya itu anak-anak Tuhan boleh mengucap syukur kepadamu. Yang sedang bersukacita karena pertambahan usia, keberhasilan dalam pekerjaan, pendidikan, dan bahkan yang lainnya, Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Berdoa untuk pelayanan jemaat Tuhan, baik pelayanan ibadah rutin maupun pelayanan diakonia, bahkan pelayanan dalam bentuk apapun. Tuhan mampukan Bapak Pendeta, Majelis Gereja, pengurus OIG, Koster, TU, bahkan semua jemaat Tuhan untuk bersama-sama mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Biarlah dalam kondisi-kondisi sulit yang saat ini sedang terjadi, kami boleh mengangkat pelayanan itu dalam damai sejahtera Tuhan. Segala kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan mengatur dan memimpin kami semua, memampukan kami untuk tetap bertahan dan bersabar, serta tetap mengarahkan hidup kami, hati kami hanya kepada Tuhan, hanya ke dalam pengasihan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Dan kiranya Tuhan berkenan mendengarkan ucapan syukur kami ini, permohonan kami yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada pagi ini. Selamat menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan dengan baik dan benar. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.